untuk mengawali hari-hari kita bekerja dengan suatu doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki-rezeki yang thayyibah, rezeki-rezeki yang halal, dan terimalah segala bentuk amal ibadah kami, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, sidang majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa Salat TV, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban, yang insya-Allah bilangan Sya'ban kalau tidak salah kami sudah 8 Sya'ban. Maka setelah kita meninggalkan bulan Sya'ban, kita akan menghadapi yaitu bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, saya tertarik dengan ayat surat yang dibacakan oleh imam kita tadi, surat Ad-Duha, ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu, kata Allah, lebih baik, lebih bagus bagi kamu daripada permulaan. Kalau kita merujuk melihat tafsir ataupun Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ataupun Departemen Agama, ada dua pengertian dalam ayat ini. Yang pertama mengenai akhir. Itulah akhir perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kemenangan di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, Islam yang sangat kita jalankan pada saat ini. Permulaan itu adalah perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan kalimat tauhid, perjuangan Rasulullah di dalam berdakwah, menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya didapatkan dengan kemenangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu versi yang pertama. Kemudian para ulama juga menafsirkan, memberikan pengertian tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu adalah hari akhirat yang akan dialami, yang akan dihadapi oleh manusia pada satu ketika nanti. Sedangkan hari ula adalah kehidupan di atas permukaan bumi yang fana ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpijak kepada pengertian yang kedua ini, bahwa hari ula adalah hari dunia, kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Pada hakikatnya kita akan menuju nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah alam akhirat. Kita yang duduk pada saat ini, yang berhadir pada saat ini, bahkan yang lagi bekerja, lagi tidur, pada hakikatnya kita akan menghabiskan sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Kalau sekiranya hari ini kita telah berumur 60 tahun dan kita jalani umur itu lebih daripada 1 hari, berarti 1 hari lagi masa yang akan kita jalani di atas permukaan bumi ini. Setelah sampai saatnya, kita akan berpulang ke rahmatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walikulli ummat ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan batas waktunya, saahnya, waktunya. Ada bilangan detik sebelum dia lahir, mati. Itu saatnya. Tempo hidupnya di atas permukaan bumi ini. Ada hitungan hari, hitungan minggu, bahkan bertahun-tahun. Apabila ajalnya, saatnya setelah tiba,
maka dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak dapat didahulukan sesaat pun. Jikalau mereka memohon kepada Allah, ya Allah, ya Ajid, ya Sultan, tunda dulu kematian ini. Kata Allah, tidak dapat ditakhirkan dan juga tidak dapat didahulukan sesaat pun. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang kehidupan di dunia ini, karena perjalanan kita masih jauh kaum muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu tip kepada kita, suatu ingatan kepada kita. Wahai hambaku, wahai umatku, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Wahai umatku, kata Rasulullah, hiduplah kalian di atas permukaan bumi ini seakan-akan kalian merantau, seakan-akan kalian tengah menjalani suatu perjalanan menuju kepada suatu tempat. Itu bayangan Rasulullah tentang kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, karena kehidupan dunia ini kehidupan yang fana, dan kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal selama-lamanya, dan segala aktivitas kita, perbuatan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nilainya baik, apakah nilainya buruk, apakah nilainya besar kecil, famulaqih, maka Allah berikan, Allah tatapkan kepada kita pada satu saat nanti. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam untuk menuju kepada alam yang sangat panjang itu, dikarenakan alam akhirat itu ditamsilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna yauma inda rabbika ka alfin sanati mimma ta'udun, kata Allah, sesungguhnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti 1000 tahun di dalam perhitungan kamu. Kita hidup di dunia ini 1000 tahun, maka di akhirat 1 hari. Coba bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia ini hanya sesaat. 1000 tahun kita hidup di dunia ini, tetapi di akhirat hanya 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa panjang perjalanan itu, mulai daripada alam barzah, alam kubur, alam hisab, alam mizan, siratal mustaqim, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat panjang perjalanan kita. Maka oleh karena itu juga Rasulullah saking sayangnya kepada kita selaku umatnya, agar kita tidak sesat, agar kita tidak sengsara, Rasulullah memberikan juga tip kepada kita. Sekurang-kurangnya ada 2. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hud zada kamila fa inna safara ba'idun, kata Rasulullah, wahai umatku, carilah bekal sebanyak-banyaknya, sesungguhnya perjalanan kalian itu sangat jauh sekali. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, semasih Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih rahman dan rahimnya kepada kita, masih diberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, maka carilah bekal sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri bertakwa itu dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah mulai daripada ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin, orang yang percaya dengan perkara yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, akan tetapi dapat diyakini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-adzabul qabri haqqun, an-naru haqqun, al-jannah haqqun, al-qiyamah haqqun. Kita yakin dan percaya itu akan terjadi. Itu salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Salat itu merupakan hal yang pertama nanti dihisab oleh Allah
di yaumil qiyamah. Awwalu yuhasabu alaikumul abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama sekali yang dihisap, yang ditanya oleh Allah kepada hamba-hambanya, bukan jabatan, bukan harta, bukan istri, dan bukan kedudukan kita, tetapi yang pertama as-salah. As-salah, as-salah. Apabila salatnya baik, segala aktivitas yang lain akan baik. Tetapi apabila salatnya buruk, maka segala aktivitas yang lain akan menjadi buruk. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita meninggalkan bulan Rajab kemarin, di mana dalam bulan Rajab itu Rasulullah SAW diberikan suatu kado oleh Allah untuk kebahagiaan kita, itulah salat. Maka salat itu jangan sekali-kali kita tinggalkan dalam sehari semalam 5 kali. Itu yang pertama. Kemudian ciri salat, ciri orang yang bertakwa, apabila diberikan rezeki kita infakkan, kita sedekahkan. Apabila sudah sampai haul dan nisabnya, keluarkan zakatnya. Tutahiruhum wa tuzakihim, membersihkan jiwa kita dan juga membersihkan harta-harta kita. Kemudian kita beriman kepada Al-Quran dan kepada perkara yang lain. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, bekal untuk menuju perjalanan yang sangat jauh itu. Sehari kita hidup di akhirat, ditamsilkan Rasulullah seperti kamu hidup 1000 tahun di atas permukaan bumi ini. Apa? Wahafafal hamla fa inna aqadul kunut. Wahai umatku, kata Rasulullah, ringankan segala beban-bebanmu. Sesungguhnya perjalanan itu penuh dengan kerikil, penuh dengan duri-duri, penuh dengan keterjangan, sampai-sampai nanti kamu akan tergelincir bahkan jatuh. Maka para ulama mentafsirkan, memberikan pengertian tentang wahafafal hamla, ringankan beban kita, itulah dosa-dosa kita. Apabila kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tubu ilallah, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat nasuha asa rabbukum, niscaya Allah akan menghilangkan segala kesalahan kita. Dan dengan kita bertaubat itu, dengan dihilangkan segala kesalahan, maka kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sering berbuat dusta, maka perbaiki dusta itu dengan perbuatan sidik, dengan kebaikan. Apabila kita berbuat zalim kepada orang, maka mari perbaiki kezaliman itu. Kita tebus kebaikan itu dengan kezaliman itu dengan kebaikan. Apabila ada dosa-dosa kecil, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah orang yang telah maksum dan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa dia dalam sehari itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 100 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru wa ana astaghfiru fi kulli yaumin mi'atun maratin. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, beristighfar, bertaubat dalam setiap hari itu lebih daripada 100 kali. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang pertama, karena perjalanan kita masih jauh, kehidupan dunia ini fana. Pertama, bekal kita mari kita cukupkan. Yang kedua, beban-beban yang membebani jiwa kita, sehingga kadang-kadang dengan beban itu sangat jauh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita hidup ini, mari kita ringankan beban itu, baik untuk berdoa, minta maaf sesama umat manusia yang lainnya. Insyaallah beban itu akan ringan dan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam menjalani kehidupan ini bahkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan lurus. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.